Shalom saudaraku, jumpa lagi dengan saya Aida Kurniawan dalam channel Jalan Kecil. Hari ini kita akan berbicara tentang Santo Wenceslaus, seorang adipati dan penguasa negeri Bohemia abad ke-10, sekarang adalah Republik Ceko. Walaupun dia bukan seorang penguasa Bohemia pertama yang beragama Kristen, tapi dia berperan sangat penting dalam mengukuhkan status Bohemia sebagai negara Kristen. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita simak cerita selanjutnya. Wenceslaus, yang dalam bahasa Ceko Václav, lahir di Stockholm, Bohemia pada tahun 907. Adalah putra sulung dari Adipati Vratislaus pertama, adalah penguasa yang beragama Kristen di Bohemia yang saleh dan bijaksana. Sifat ayahnya ini bertolak belakang dengan ibunya yang bernama Drahomira, karena Drahomira ini seorang yang mungkin latar belakangnya penyembah berhala, sehingga dia mempunyai sifat yang angkuh dan gila hormat. Walaupun dia sudah dibaptis menjadi Kristen ketika dia menikah dengan Vratislaus pertama. Oleh karena itu, ayahnya mempercayakan pendidikan Wenceslaus kecil kepada ibunya sendiri, yaitu Santa Ludmila. Di bawah bimbingan sang nenek, Wenceslaus tumbuh menjadi seorang bangsawan muda yang taat dan bersifat mulia. Sifat ini bertolak belakang dengan adik kandungnya, yaitu Boleslaus pertama, yang disebut si kejam karena tumbuh di bawah pengaruh buruk ibunya Drahomira. Ketika Wenceslaus berusia 13 tahun, ayahnya terbunuh dalam pertempuran melawan bangsa Magyar. Karena itu Wenceslaus naik tahta. Tapi karena usianya masih kecil, maka urusan pemerintahan dibantu oleh ibunya Drahomira sebagai wali. Nah, hal ini menimbulkan pertikaian dalam keluarga bangsawan ini karena sang ibu Drahomira sangat iri terhadap pengaruh besar ibu mertuanya Santa Ludmila kepada putranya Wenceslaus ini. Kedua wanita berpengaruh ini bersitegang juga soal bagaimana menghadapi ancaman dari bangsa Jerman Franken yang semakin mendesak Bohemia untuk menguasai Bohemia. Puncaknya adalah dengan terbunuhnya Santa Ludmila oleh kaki tangan Drahomira. Terbunuhnya Santa Ludmila menyebabkan para bangsawan Bohemia begitu marah kepada Drahomira sehingga memaksanya untuk mundur dari kekuasaannya. Dan Wenceslaus akhirnya memimpin Bohemia secara mandiri. Sebagai penguasa negeri Bohemia, Wenceslaus berusaha menjadikan negaranya negara yang kuat, adil, dan makmur berlandaskan landasan spiritualitas Kristiani. Tapi dia menghadapi begitu banyak serangan dari dalam dan dari luar yang terus menghadangnya. Pada tahun 929, pasukan gabungan Adipati Arnulf dari Bayern dan juga Raja Jerman Henrik sang penangkap burung menyerang ibu kota Bohemia, yaitu Praha. Maka Wenceslaus dipaksa membayar upeti untuk kedua lawannya ini. Wenceslaus menghadapi berbagai tantangan dalam pemerintahannya dengan kehidupan doa yang kuat, banyak bermati raga, dan pelayanan kepada sesama yang kurang beruntung. Dia juga tercatat membangun sebuah kapel berbentuk lingkaran di Kastil Praha dengan nama pelindung Santo Vitus. Kapel ini sekarang menjadi bagian dari Katedral Santo Vitus yang menjadi tempat kedudukan Keuskupan Agung Praha hingga hari ini. Karena tindakannya itu, Wenceslaus dikenal sebagai penguasa yang berhati baik dan mulia dalam ingatan bangsa Ceko. Di Inggris, di mana penghormatan terhadap Santo Wenceslaus juga populer, dia diingat dalam sebuah lagu Natal anak-anak berjudul Good King Wenceslaus. Walaupun selama hidupnya dia adalah seorang adipati,
namun Kaisar Romawi Suci Otto pertama yang memerintah dari tahun 962 sampai 973 memberinya gelar raja secara anumerta kepada Sang Santo. Kendati memerintah negerinya dengan landasan ajaran cinta kasih, tetap saja ada yang tidak suka pada Wenceslaus, yaitu para bangsawan Bohemia yang anti-Kristen. Mereka bersekutu dengan adiknya yaitu Boleslaus pertama untuk menyingkirkan Wenceslaus. Pada tanggal 28 September 935, Wenceslaus diundang pada sebuah acara untuk memperingati pesta nama Santo Cosmas dan Damian di Stara Boleslava, daerah kekuasaan Boleslaus. Ketika perayaan sedang berlangsung, ketiga kawan Boleslaus menghampiri Wenceslaus dan menusuknya dengan pisau hingga hampir mati. Kemudian Boleslaus pun datang dan menghujamkan sebuah tombak untuk mengakhiri hidup kakaknya. Dengan nafas terakhirnya, Wenceslaus mengucapkan kata-kata pengampunan, "Adikku, semoga Tuhan mengampunimu." Dan Wenceslaus akhirnya tewas sebagai saksi Kristus dalam keadilan dan menjadi pelindung gereja Tuhan dari kaum berhala. Sosok Santo Wenceslaus menjadi contoh figur raja adil dalam imaji populer Eropa abad pertengahan, dan juga mengingatkan kita sebagai umat beriman untuk menjadi pemimpin, tapi bukan pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk keuntungan pribadi, melainkan pemimpin yang menggunakan kekuasaannya untuk membantu mereka yang lemah, miskin, tertindas, dan tersingkir. Ia pun mengingatkan kita bahwa setiap masalah yang kita hadapi, jawabannya adalah pada Tuhan. Dan maka kita harus sabar dalam menghadapi cobaan dan juga memohon kepada Tuhan dengan tekun, maka Dia akan menjawab doa-doamu. Sekian kisah Santo Wenceslaus kali ini. Tuhan memberkati. Demikian kisah orang kudus pada episode kali ini. Jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.